Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tera Nurisma Demasena dengan NIM D105121160. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan buangan di industri gula. Industri gula merupakan sektor perkebunan yang memiliki peran aktif di dalam perekonomian Indonesia. Dan di setiap tahunnya mengalami peningkatan produksi gula dikarenakan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya dalam memenuhi kebutuhan tersebut, dan juga pemerintah harus memperhatikan limbah buangan yang dihasilkan dari industri gula ini agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan. Selanjutnya, ada proses produksi industri gula yang dimulai dengan proses ekstrasi. Proses ekstrasi ini memiliki tujuan untuk mengekstrak sebanyak mungkin nira dari tebu atau ampas tebu dengan menambahkan air ambisi. Kemudian dari proses ekstrasi ini dilanjutkan ke proses pemurnian, yang dimana hasil dari nira encer akan dialirkan ke evaporator untuk menguapkan air yang terkandung di dalam nira jernih dengan menghasilkan nira dengan kepekatan mencapai 60-65 brik. Uap yang digunakan merupakan uap panas yang uap bekas atau exhaust steam. Terus dari proses pemurnian dilanjut ke proses kristalisasi. Proses kristalisasi ini menggunakan suhu yang tidak terlalu tinggi, sekitar 60 derajat Celcius, agar tidak merusak gula yang nanti bakal dihasilkan. Dari proses kristalisasi ini dilanjutkan lagi ke proses pendinginan yang menggunakan suhu sekitar 50 derajat Celcius. Proses ini dilakukan agar kristal terbentuk secara terus-menerus dan tidak akan menggumpal dan akan menjadi lebih sempurna. Terus selanjutnya ada proses pemisahan yang menggunakan sentrifug agar memisahkan larutan gula dan kristal gula. Terus ada proses yang terakhir, yaitu proses finishing yang merupakan pengeringan, penyaringan, pengemasan, dan penyimpanan. Terus slide selanjutnya ada pengolahan buangan berdasarkan karakteristik buangan. Di sini ada limbah padat. Limbah padat yang dihasilkan tuh ada limbah ampas tebu, blotong, sama molasses. Untuk ampas tebu, kita bisa menggunakan untuk ampas tebu berasal dari proses ekstrasi, sedangkan untuk molasses berasal dari proses pemurnian dan kristalisasi, dan blotong juga sama dengan molasses. Dan selanjutnya ada limbah cair. Kalau limbah cair di industri gula memiliki karakteristik dari yang banyak memiliki zat organik di dalam limbah cair tersebut. Dan limbah polutan ini digolongkan dari proses produksi di jatuhan kondensor dan memiliki kandungan yang tinggi. Terus ada limbah gas. Limbah gas yang dihasilkan berupa aerosol yang berasal dari cerobong boiler. Dan limbah emisi pada industri gula ini tidak terlalu berbahaya karena banyak mengandung bahan bakar organik. Dan cara penanggulangannya dengan menggunakan alat dus kolektor yang berfungsi untuk pemisah debu yang terbawa pada gas buang tersebut. Selanjutnya ada limbah B3. Kalau limbah B3 ini kita biasanya di industri gula tuh kayak baterai, lampu, lap, majun, dan aki bekas. Di sini nih kita bakal mengumpulkan limbah B3 di suatu tempat tertentu yang emang khusus untuk mengelola limbah B3 tersebut. Terus selanjutnya ada metode dan alat pengolahan limbah padat. Kalau untuk ampas tebu yang berasal dari limbah industri ini kita bisa lakukan dengan bahan bakar boiler, dijadikan bahan bakar boiler, dan bahan pembuatan kertas, dan juga bisa untuk dijadikan papan partikel dengan berbagai macam furniture. Terus untuk blotong kita bisa jadikan pupuk dengan penambahan kotoran hewan, dan ditambahkan aktivator yang terdiri dari tepes, EM4, dan air. Kalau untuk molasses tuh kita bisa dijadikan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol, karena emang molasses ini memiliki efektivitas dengan penggunaan untuk fermentasi tanpa harus melalui proses likuifikasi, sakarifikasi, dan proses fermentasi dilakukan secara biologis. Terus selanjutnya ada untuk slide selanjutnya ada metode dan alat untuk pengolahan limbah cair. Dapat dilihat dari skema alir tersebut. Pertama tuh ada namanya pembibitan bakteri. Kalau pembibitan bakteri dilakukan di langkah yang awal atau bisa kita sebut dengan seeding. Kita dilakukan di kolam stabilisasi kolam stabilisasi minimal 2-3 minggu.
kita lakukan pembibitan bakteri sebelum musim giling tebu. Terus selanjutnya ada proses screening yang merupakan tahapan pertama atau tahapan primer yang berfungsi untuk memisahkan material yang berukuran besar seperti plastik, daun-daunan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada proses ekualisasi yang merupakan tahapan setelah pengolahan primer dan sebelum pengolahan secara biologis. Berfungsi di sini untuk menstabilisasikan inlet sebelum masuk ke kolam aerasi. Terus ada proses aerasi. Kalau proses aerasi, limbah dialirkan menuju kolam aerasi dengan pompa secara bertahap dan diawali dengan kolam aerasi 1 dan dialirkan ke kolam aerasi 2 sampai ke kolam aerasi 4 dengan prinsip overflow. Tujuan dari proses aerasi ini mengontakkan semaksimal mungkin permukiman air limbah dengan udara untuk menaikkan jumlah oksigen. Terus ada clarifer atau pengendapan. Pada tahap ini air limbah akan mengalir melalui pipa vertikal yang terdapat pada tangki clarifer dan tujuan dari proses ini yaitu untuk memisahkan sejumlah partikel-partikel halus yang terdapat pada air limbah. Kemudian ada standar baku mutu air limbah bagi industri. Dari proses yang tadi telah disebutkan, akan dibuang ke sungai, tapi sebelum itu dilakukan pengecekan standar baku mutu air tersebut. Apakah sudah sesuai dengan standar baku mutu atau belum sebelum dibuang ke sungai. Dampak limbah industri gula di lingkungan adalah limbah cair di pabrik gula dapat menyebabkan pencemaran air karena pada umumnya proses giling pabrik gula di Indonesia berlangsung pada saat musim kemarau dan saat debit air sungai rendah. Pembuangan air limbah ke sungai akan memberikan beban pencemar yang cukup tinggi terhadap sungai maupun lahan pertanian. Terus kalau untuk pencemaran udara yang dirasakan dengan adanya industri gula adalah bau dan kebisingan. Industri gula ini memberikan pengaruh yang bau yang tidak sedap hingga radius 1 km dari industri dan tergantung dari arah angin. Pencemaran udara oleh industri gula juga berpengaruh pada kebisingan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan di dalam presentasi ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.